Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Anissa Rahmah akan mempresentasikan mengenai bimbingan dan konseling. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu tujuan bimbingan konseling, prinsip-prinsip, asas dan lain sebagainya, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu hakikat dari bimbingan konseling. Jadi perlu kita ketahui bahwa bimbingan konseling itu terdiri atas dua sukata, yaitu bimbingan dan konseling. Masing-masing tentu saja memiliki definisi yang berbeda. Untuk bimbingan, kata bimbingan sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai cara bagaimana melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris, guidance itu berasal dari kata guide, yang artinya memimpin, menuntun, mengarahkan, atau memberi nasihat. Nah, saya mengambil kutipan dari Muhammad Surya. Dia mengatakan bahwa bimbingan itu adalah proses bantuan secara sistematis agar konseli atau siswa itu bisa mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, perwujudan diri sebagai bentuk pencapaian perkembangan yang optimal. Nah, jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa bimbingan itu maknanya adalah proses yang berkesinambungan, kemudian dilakukannya secara sistematis, dia juga terorganisasi, ada programnya tersendiri. Nah, kalau dalam konteks lingkungan sekolah berarti bimbingan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dalam proses pendidikan. Kemudian kata konseling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimaknai dengan pemberian bimbingan oleh ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis. Searches dan Stone menjelaskan bahwa konseling merupakan proses interaksi tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang diri, tentang lingkungan, kemudian menentukan tujuan yang akan dilakukan atas dasar nilai-nilai yang dianut. Nah, jadi ada tujuannya untuk konseling ini. Kemudian dalam konseling tersebut juga harus jalan dengan norma dan nilai yang dianut baik oleh konselor atau konseli itu sendiri. Jadi dalam konseling ini, konselor akan berusaha untuk menanamkan, menumbuhkan, membangun konsep diri serta kepercayaan diri kepada peserta didik. Konsep diri itu termasuk pemahaman tentang diri, pemahaman tentang orang lain, tentang pendapat, kemudian mungkin tentang tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh anak tersebut, kemudian tentang kepercayaannya juga, dan lain sebagainya. Karena dalam kajian psikologi itu, konsep diri ini yang biasanya yang sering kali menjadi sumber problematika pada setiap anak. Nah, jadi konseling lebih menekankan pada pemecahan problematika yang sedang dialami oleh peserta didik. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa konseling itu artinya adalah proses interaksi antara dua orang, yaitu si konseli dan konselornya, untuk membantu mengatasi permasalahan dan terintegrasi dengan proses pendidikan. Nah, kalau untuk pengertian bimbingan dan konselingnya sendiri, sudah kita pahami tadi bahwa bimbingan konseling itu terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Jadi singkatnya, bimbingan itu mengacu pada proses pendampingan terhadap siswa atau konseli untuk mencapai perkembangan yang optimal. Baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, sedangkan konseling itu lebih kepada pemberian bantuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau si konseli. Yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling. Jadi tujuan bimbingan konseling ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum,
dan yang kedua adalah tujuan khusus. Jadi ditinjau dari perkembangan konsepsinya, bimbingan dan konseling senantiasa mengalami perubahan dari yang sederhana sampai yang komprehensif. Tujuan bimbingan dan konseling dengan mengikuti perkembangan konsepsinya, bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Yang kedua adalah tujuan khusus. Jadi tujuan khusus ini merupakan penjabaran tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Jadi dengan demikian, maka tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk tiap-tiap individu bersifat unik. Artinya, tujuan bimbingan konseling untuk individu yang satu dengan individu yang lain tidak boleh disamakan. Sumber lain menjelaskan tujuan bimbingan dan konseling ditinjau dari beberapa aspek, yaitu tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek pribadi dan sosial, tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek belajar, dan yang terakhir adalah tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek karir. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek pribadi dan sosial. Tujuan yang ingin dicapai layanan bimbingan dan konseling dalam aspek pribadi dan sosial adalah agar peserta didik yang memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan sebaya, sekolah, dan masyarakat umum. Yang kedua, memiliki toleransi terhadap umat beragama lain, saling menghormati, serta memelihara hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Dan yang ketiga, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif terkait dengan keunggulan maupun kelemahan diri sendiri. Yang keempat, memiliki sikap positif serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat, positif, dan efektif. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajiban masing-masing. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, dan silaturahmi dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek belajar. Jadi dalam aspek ini, layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan khusus, antara lain agar peserta didik itu memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif, misalnya kebiasaan membaca buku, disiplin belajar, memperhatikan semua materi, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang kedua, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, memiliki keterampilan teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri untuk ujian. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, menetapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Yang kelima, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek karir. Tujuan khusus layanan ini adalah untuk mengembangkan aspek karir peserta didik, antara lain agar peserta didik memiliki pemahaman diri, yaitu kemampuan dan minat yang terkait dengan bidang-bidang dan jenis pekerjaan. Yang kedua, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, artinya mau bekerja dalam bidang apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermanfaat serta sesuai dengan norma dan agama yang diyakini. Yang ketiga, memiliki kemampuan membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan dan persyaratan yang dituntut, lingkungan psikologis, memiliki pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja.
Yang keempat, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran sesuai minat, kemampuan, dan kondisi secara ekonomi. Yang kelima, dapat membentuk pola-pola karir yang kecenderungan arah karir. Apabila seorang siswa bercita-cita menjadi guru, dia harus senantiasa mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Yang keenam, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan, apa kompetensinya, serta apakah ia benar dalam bidang tersebut atau tidak. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Risnawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bimbingan dan konseling. Nah, pada rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang disajikan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 halaman 202 dalam Susanto tahun 2018 halaman 11 sampai 12 itu terdapat 10 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Nah, fungsi layanan pemahaman itu paling mendasar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, karena itu fungsi pemahaman harus memberikan gambaran yang tepat mengenai karakteristik dan kebutuhan individu yang akan dibantu maupun harapan dan kondisi lingkungan di mana individu itu berada. Kemudian yang kedua ada fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai perkembangan yang optimal, selaras dan seimbang yang meliputi seluruh aspek dalam diri konseli. Kemudian yang ketiga ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, keluarga, dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Nah, fungsi penyesuaian itu akan membantu terciptanya keharmonisan antara individu dan lingkungan tempat kehidupan, baik lingkungan pendidikan, keluarga, karir, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang keempat ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik memilih bidang ekstrakurikuler, kemudian jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Nah, fungsi penyaluran itu merupakan upaya yang dilakukan oleh konselor atau tenaga bimbingan lainnya dalam menempatkan individu pada alur kehidupan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan tuntutan lingkungannya. Kemudian yang kelima ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi untuk membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah dan staf, kemudian konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Kemudian yang keenam ada fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Nah, fungsi pencegahan itu merupakan usaha pertama untuk menghindari timbulnya masalah yang secara potensial itu dapat menghambat atau mengganggu perkembangan kehidupan individu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, kemudian berperasaan, serta bertindak atau berkehendak. Nah, fungsi perbaikan atau penyembuhan itu merupakan bantuan bimbingan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik.
Nah, dengan perbaikan maka akan membebaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi perbaikan itu akan membebaskan peserta didik dari berbagai masalah yang dihadapinya, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian yang kedelapan ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan atau kuratif. Kemudian yang kesembilan ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Nah, fungsi pemeliharaan yaitu memelihara segala sesuatu yang baik pada diri individu, atau kalau mungkin mengembangkannya itu agar lebih baik. Kemudian yang ke-10, yang terakhir ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya itu lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Jadi konselor itu akan senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Jadi fungsi pengembangan itu berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan itu akan dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan mantap. Selanjutnya, prinsip BK. Prinsip BK berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan. Sasaran layanan yang dimaksud adalah individu dalam perkembangan dan kehidupannya dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku dengan aspek-aspek lingkungan diri yang memicu pedoman dalam melakukan program layanan BK. Nah, prinsip dalam kaitan ini itu seperti BK melayani semua individu tanpa memandang umur, warna kulit, jenis kelamin, agama, status, dan sosial ekonomi. Lalu BK akan berurusan dengan tingkah laku yang unik dan dinamis. Kemudian BK akan memperhatikan perkembangan individu, serta BK akan memperhatikan perbedaan individual yang akan menjadi pedoman dalam melakukan pelayanan. Kaitan yang kedua itu berkaitan dengan masalah individu. Nah, permasalahan individu baik positif dan negatif akan mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir. Setiap permasalahan yang dihadapi akan membuat individu terbiasa dalam mengambil sikap cepat dan tepat. Akan tetapi, kemampuan setiap individu berbeda. Jadi, untuk itu diperlukan prinsip yang sesuai agar layanan tepat sasaran. Nah, prinsip yang berkaitan dalam hal ini, BK akan berhubungan dengan pengaruh mental dan fisik individu dalam lingkungan rumah dan lingkungan sekitar, serta sosial ekonomi dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap tingkah individu tersebut. Kemudian perhatian utama BK mengarah pada kesenjangan sosial ekonomi serta kebudayaan dalam pengaruh sikap dan tingkah laku individu. Prinsip yang ketiga berkaitan dengan program layanan. Prinsip dalam layanan BK yaitu BK adalah bagian dari proses pendidikan perkembangan. Untuk itu, BK akan dipadukan dengan pendidikan dalam proses perkembangan, serta program BK akan fleksibel sesuai kebutuhan individu. Program akan disusun sesuai jenjang pendidikan mulai dari terendah sampai tertinggi. Prinsip yang keempat itu berkaitan dengan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan yang baik adalah fleksibel, di mana akan sesuai dengan kebutuhan individu. Pelayanan akan terprogram untuk mencapai keputusan dari individu. Pelayanan akan memenuhi tujuan layanan BK dalam menggali kemampuan berpikir serta psikologis individu. Nah, prinsip tersebut yaitu BK akan mengarahkan untuk perkembangan individu sehingga bisa mengambil keputusan dalam permasalahan. Keputusan yang diambil harus dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kemudian permasalahan yang dihadapi harus sesuai dengan bidang yang relevan, serta kerjasama antar guru dan orang tua untuk mencapai keberhasilan layanan. Kemudian pengembangan program BK melalui pemanfaatan dari pengukuran nilai terhadap individu dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling. Prinsip BK ini tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
itu terdapat 12 prinsip yang harus dipegang oleh guru BK atau konselor, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling untuk semua siswa dan konselor tidak diskriminatif. Prinsip ini di mana setiap individu akan menerima bimbingan secara menyeluruh oleh konselor dengan adil dan sesuai dengan programnya. Yang kedua, BK sebagai proses individuasi, maksudnya individu berbeda dan unik serta dinamis sehingga dibutuhkan konselor dalam membantu pembentukan diri. Yang ketiga, prinsip BK menekankan nilai positif, maksudnya konselor akan memberikan nilai positif terhadap semua permasalahan yang akan dicari solusinya. Prinsip keempat, BK adalah tanggung jawab bersama. Nah, maksudnya semua ikut berperan dalam melaksanakan peran BK di lingkungan sekolah. Prinsip kelima, ada pengambilan keputusan, adalah hal esensial dalam BK. Maksudnya BK akan memberikan arahan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan individu. Yang keenam, BK berlangsung di semua situs kehidupan, bukan hanya lingkungan konselor, tetapi keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan, dan bangsa negara. Prinsip ketujuh, BK merupakan integral layanan pendidikan karena itu akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedelapan, BK dilaksanakan dalam lingkungan budaya Indonesia. Integrasi guru dan siswa harus sesuai dengan budaya yang ada. 9. BK bersifat fleksibel dan adiktif serta berkelanjutan dengan memperhatikan sarana dan prasarana mendukung. Yang 10. BK dilaksanakan oleh tangan yang kompeten seperti guru BK atau konselor yang akademik sarjana pendidikan dalam bimbingan dan konseling serta telah lulus dalam pendidikan profesi konselor dari lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Yang ke-11, program bimbingan harus sesuai dengan kebutuhan individu dalam aspek perkembangan. Dan terakhir yang ke-12, program tersebut harus dievaluasi untuk melihat keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Nah, dari prinsip di atas sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan layanan, konselor tidak diskriminatif dan adil terhadap semua individu. Konselor juga akan membantu dalam menemukan solusi yang tepat. Tetapi bukan berarti konselor yang mengambil keputusan, melainkan individu itu sendiri. Nah, konselor hanya akan menuntun untuk mencapai pemikiran dalam mencapai solusi permasalahan. Nah, dalam pelayanan BK juga dibutuhkan peran dari semua kalangan agar proses program yang diberikan dapat terjamin dengan baik dan berkelanjutan. Program yang diberikan juga sesuai dengan permasalahan individu. Individu sendiri sangat unik dan dinamis. Mereka harus dibimbing untuk memahami diri sendiri agar mengetahui keinginan diri untuk masa depan. Prinsip BK akan dijadikan pedoman dalam melakukan layanan program kepada individu sebagai sumber dari terjalinnya proses layanan. Layanan diberikan oleh orang yang sudah kompeten dan terjamin pendidikannya. BK juga akan memberikan dampak positif dalam pemikiran yang matang, di mana BK akan mengajak berpikir secara luas dan menggunakan perasaan, sebab akibat dalam mengambil keputusan, BK akan mengajak untuk rileks dan fleksibel dalam proses layanan. Ya, selanjutnya di sini saya Elva Amelia Sana akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling ini terbagi menjadi 12. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yaitu sesuatu yang dibicarakan antara klien atau peserta didik dan konselor atau guru pembimbing. Pembicaraan antara peserta didik dan guru pembimbing ini tidak boleh disampaikan atau tidak boleh diketahui oleh orang lain. Di mana dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling adanya pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi dari klien tersebut. Oleh karena itu, sebagai konselor wajib untuk menjaga kerahasiaan data dari klien tersebut. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling ini, maka sangat diperlukan suasana yang sukarela. Sukarela di sini bermaksud bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling tidak adanya paksaan sama sekali. Oleh karena itu, seorang klien diharapkan secara sukarela dapat menceritakan dan menjelaskan apa masalah yang dialaminya kepada konselor, dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa terpaksa.
Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Keterbukaan ini tidak hanya sekedar bersedia menerima saran-saran dari orang lain, tetapi juga diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan, yaitu konselor dengan kliennya, bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah tersebut. Individu yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan berterus terang tentang dirinya sendiri, sehingga dengan keterbukaan ini penelaahan serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan klien dapat dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti bila klien melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Hasil dari usaha bimbingan dan konseling ini tidak akan tercapai dengan sendirinya, maka harus dilakukan dengan kerja giat oleh klien itu sendiri. Untuk itu, konselor hendaknya membangkitkan semangat klien, sehingga klien mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling tersebut. Yang kelima ada asas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konselor itu sendiri. Ciri-ciri kemandirian tersebut yaitu mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseling. Yang keenam ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika adanya siswa atau peserta didik atau klien meminta bantuan atau terlihatnya masalah dari klien tersebut, maka si konselor hendaknya untuk segera memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Konselor tidak selayaknya untuk menunda-nunda memberi bantuan pada kliennya dengan berbagai alasan. Konselor harus mendahulukan kepentingan kliennya daripada yang lain. Jika dia benar-benar memiliki alasan yang kuat untuk tidak memberikan bantuannya kini, maka konselor harus mempertanggungjawabkan bahwa penundaan yang dilakukan itu justru untuk kepentingan klien. Kemudian yang ketujuh ada asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan itu tidaklah sekadar mengulang hal yang sama yang bersifat monoton, melainkan juga perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, suatu yang lebih maju, dinamis, sesuai dengan arah perkembangan klien yang dikehendaki. Kemudian yang kedelapan ada asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Untuk itu diperlukannya konselor bekerja sama dengan orang-orang yang diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah yang dihadapi oleh konseling. Nah, pada hal ini peranan guru, orang tua, dan siswa-siswa yang lain seringkali sangat diperlukan. Sangat menentukan, konselor harus bisa menjalin kerjasama dan saling mengerti serta saling membantu demi terbantunya klien yang mengalami masalah tersebut. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan ini, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani masalah klien. Kesemuanya itu dipadukan dalam keadaan serasi dan saling menunjang dalam upaya pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ke-9 ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini ditetapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi dan layanannya harus sesuai dengan norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksudkan. Yang ke-10 ada asas keahlian. Untuk menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, para pembimbing harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepribadian yang ditampilkan oleh konselor atau guru pembimbing akan menunjang hasil konseling. Pendek kata bahwa para pelaksana layanan bimbingan dan konseling ini harus benar-benar ahli di bidang bimbingan dan konseling tersebut, atau dalam istilah lain adalah profesional. Kemudian yang ke-11 ada asas ahli tangan. Asas ahli tangan di sini bermaksud bahwa jika konselor sudah mengerahkan segenap
kemampuannya untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Di samping itu, asas ini juga mengisyaratkan bahwa pelayanan, bimbingan, dan konseling hanya mengenai masalah-masalah individu sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangkutan, dan setiap masalah ditangani oleh ahli yang berwenang untuk itu. Dan yang terakhir yang ke-12 ada asas tutuwury handayani. Asas tutuwury handayani yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling ini secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Demikian juga segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus dapat membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan. Sehingga kesimpulannya adalah pemenuhan atas asas-asas itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan kegiatan itu sendiri. Segenap layanan atau kegiatan membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan seperti itu. Selain asas-asas tersebut saling terkait satu sama lain, segenap asas itu perlu diselenggarakan secara terpadu dan tepat waktu. Yang satu tidak perlu dikedepankan atau dikemudiankan dari yang lain. Begitu pentingnya asas-asas tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa asas-asas itu merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas itu tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling akan tersendat-sendat atau bahkan berhenti sama sekali. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari materi kelompok kami. Saya Elva Ameliasana mewakili anggota kelompok yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.